Ya, kita lanjutkan seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita sudah membahas beberapa cara untuk menghitung efisiensi dari fin. Jadi Anda boleh dengan mudah menggunakan persamaan-persamaan sebelumnya ya. Persamaan-persamaan sebelumnya yang dengan definisi bahwa efisiensi fin adalah QF dibagi dengan Qmax. Jadi sebentar kok nggak bisa ya. Nah, ini sebelumnya definisi awalnya tadi sekali lagi sudah kita bahas. Jauhan ya. Nah, jadi efisiensi fin ya. Nah, ini ya. Nah, ini Anda bisa hitung secara perhitungan ya. Perhitungan maksudnya dengan memasukkan rumus-rumusnya Anda dapatkan QF. QF sekali lagi adalah ada 4 kasus ya, ada 4 kasus utama. Tetapi tadi yang dibahas salah satunya adalah bagaimana yang paling banyak adalah QF pada konvektif fin. Jadi tentunya di ujungnya itu adalah ada perpindahan kalor konveksi. Jadi dengan persamaan ini, kemudian tadi untuk memudahkan analisis ya, itu juga bisa dinyatakan dalam LC ya. Jadi LC di sini sekali lagi tadi sudah kita bahas adalah corrected fin length. Jadi ini L plus T per 2. L plus T per 2. Sehingga kita bisa dekati persamaan QF untuk konvektif kasus konveksi ya di ujungnya dengan adiabatik fin ya. Kemudian dengan pendekatan ini juga kita mendapatkan rumus yang lebih sederhana, yaitu M dikalikan LC-nya jadi lebih sederhana. Karena kita asumsikan pada kondisi yang W ya, lebar dari finnya itu jauh lebih besar dari ketebalannya. Jadi ketebalannya hampir dianggap sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Itu perimeternya adalah 2 kali W saja ya. Harusnya 2 kali W plus T ya, T kecil ya. Ini hanya sama dengan 2W saja. Sehingga nantinya perkalian M dengan LC-nya itu jauh lebih sederhana ya, dari rumus yang seharusnya. Nah, ini kemudian ada graphical solution yang bisa memudahkan kita dalam menentukan efisiensi dari fin dengan cara mengelompokkan ya tadi pengelompokkan rumus efisiensi fin adalah dengan kombinasi antara ini ya, kombinasi antara berbagai parameter ya, H, K, ya, AP ya. AP adalah luasan dari profil dari fin itu. Kemudian adalah ini panjang terkoreksi dari fin dan seterusnya. Jadi kita sudah sampai di situ sehingga Anda dengan mudah bisa menentukan ya besarnya efisiensi fin untuk berbagai profil. Saya kira dengan metode grafis ini saya anjurkan ya untuk misalkan untuk ujian dan seterusnya. Karena lebih simpel ya. Tapi kalau Anda ingin menghitung lebih detail, misalkan untuk kasus-kasus yang lebih spesifik, Anda boleh menghitung sendiri ya. Jadi tadi misalkan Anda menemukan profil fin yang seperti ini, Anda bisa gunakan grafik ini ya untuk menghitung efisiensi dari fin. Efisiensi dari fin. Nah, atau yang paling banyak ini misalkan annular fin ya. Jadi biasanya di sini ada fluida yang mengalir di dalam pipa ini. Bisa fluida cair atau fluida yang berupa gas. Ini misalkan panas ya, ini kemudian fin ini berusaha atau berfungsi untuk mendinginkan. Ini biasanya banyak aplikasinya seperti ini. Ini juga Anda bisa gunakan untuk menentukan efisiensi fin dengan grafik ini. Nah, gitu ya. Sekali lagi hati-hati, biasanya banyak yang kurang tepat itu di dalam sini menentukan R2C, LC dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi ini sudah ketahuan semua di sini. Ini R1, R2, ini L, ini T. Kemudian ini parameter yang digunakan di sini. Sekali lagi Anda bisa membuat interpolasi atau ekstrapolasi di sini. Ini kira-kira kalau digambar ya seperti ini. Anda bisa lengkapi sendiri ya dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan efisiensi fin pada umumnya kita desain ya lebih tinggi lebih bagus di sini. Seberapa efisien dari fin itu. Ya ini contoh saya kira kita skip aja. Kemudian kita lanjutkan. Yang kita bahas tadi itu kan sebenarnya efisiensi dari satu fin saja, satu fin. Jadi luasan finnya juga hanya satu fin saja. Nah, itu kan memang tidak mungkin ya karena ini jadi yang kita analisis tadi hanya kita amati dari satu fin ini saja ya. Padahal nanti
di dalam aplikasinya pasti melibatkan overall dari fin tersebut atau fin secara keseluruhan. Nah, jadi di sini kita lanjutkan dengan materi terakhir di bab extended service ini dengan overall service efficiency atau efisiensi total dari sebuah fin ya. Nah, jadi tentunya di sini kalau kita lihat tadi key-nya kan baru key dari fin saja. Fin-nya pun cuma baru satu. Nah, kita dalam sebuah fin tentunya kan banyak fin ya. Jadi ada terdiri dari banyak fin yang harus kita pertimbangkan ya. Nah, sehingga nanti misalkan ada n fin ya, nanti tinggal A-nya dikalikan dengan berapa fin yang ada di situ ya. Kemudian nah, ini jadi overall service efficiency. Nah, ini kita sudah mempertimbangkan berapa kalori yang ditransfer dari dua-duanya ya, baik area yang ada fin-nya atau area yang tidak ada fin-nya atau unfin surfaces. Jadi ada fin surface, ada unfin surface. Nah, kalau seperti ini berarti kan ada fin surface ya. Tetapi pada saat Anda lihat di sini ya, di daerah sini kan unfin. Nah, jadi ada kombinasi antara fin dan unfin tentunya ya. Nah, sehingga itu kalau kita menghitung overall surface efficiency dari sebuah fin, nah kita perhatikan semuanya. Sehingga definisi dari overall fin efficiency adalah kita tidak lagi menggunakan QF, tetapi menggunakan Q total. Nah, Q total ya. Nah, Q total ya. Q total tadi tentunya adalah QF ya, ditambah dengan Q yang unfin tadi ya. Q base yang unfin ya. Nah, nanti kita lihat ya lebih detail ya. Jadi QT ditambah dibagi dengan Q maksimum tetap ya. Ini juga QT dibagi dengan sehingga Q maksimumnya kan ini ya. Nah, H dikalikan A total ya. A total dibagi dengan theta B ya. Theta B sekali lagi adalah TB dikurangi T fluidanya. Ya. Ya, sehingga di sini QT adalah total heat transfer rate. Kemudian AT juga adalah total area ya. Total area sekali lagi sudah melibatkan area yang ada fin-nya ditambah dengan area yang tidak ada fin-nya. Ya, jadi sekarang sudah kita menganalisis fin itu secara keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, ini yang digunakan nanti. Jadi Anda nggak menggunakan lagi yang individual fin. Tetapi untuk dapat menghitung QT atau efisiensi overall itu kan akan jauh lebih baik kalau Anda sudah mengetahui efisiensi fin-nya tadi. Efisiensi fin dari yang kita desain. Ya, jadi seperti ini kita sudah ada overall fin efisiensi. Jadi gambarnya sudah seperti ini ya. Kita gunakan secara keseluruhan. Istilahnya tetap ya, di sini ada TB ya. Ini panjang fin ya, L ya. Kemudian ini lebarnya fin ya. Ini juga sama, ini masih tetap, ini ketebalan dari fin, ketebalan dari fin. Ini spasi ya, nah, spasi. Jadi jarak antar fin. Kalau Anda ngitungnya dari berarti ini ya, bisa juga. Jadi intinya sebenarnya ini ya. Jarak antar fin ya. Kalau pada sebuah annular fin ya sama ya. Di sini ada R1 biasanya ya. Kemudian di sini ada R2. Ini temperatur base-nya ya, temperatur pipa, permukaan pipanya ini ya. Kemudian ini juga ada spasi ya, ada ketebalan fin dan seterusnya ya. Di sini tidak ada W lagi ya, jadi dinyatakan dalam R1 dan R2 ya. Jadi ini untuk rectangular fin yang sering dipakai ya. Kemudian ini untuk annular fin ya. Nah, coba kita lihat dari dua fin ini misalkan ya, atau dengan fin yang lainnya persamaannya jadi seperti apa. Ya, jadi persamaannya jadi kita ekspresikan dulu Q totalnya ya. Jadi tadi Q totalnya adalah Q base yang tanpa fin ditambah Q yang dengan fin. Nah, gitu ya. Jadi ini yang tanpa fin berarti ya H dikalikan A base-nya ya, dikalikan theta B ya. Kemudian di sini H dikalikan luasan yang ada fin-nya dikalikan theta B. Tapi jangan lupa ini ada efisiensi dari fin. Nah, sehingga QT-nya adalah Q base ya, tanpa fin ditambah dengan Q fin ya,
dengan dikalikan dengan efisiensinya. Atau kalau disederhanakan ya, diekspresikan dengan H sama dengan AT ya. AT dikurangi dengan AF ya. Nah, ini kan AT dikurangi dengan AF. Ini yang tanpa fin ya, unfin berarti. Ini yang bagian yang porsi fin ya. Kemudian masing-masing dikalikan dengan theta B. Ya, bisa nanti dicoba ya, Anda tuliskan sendiri persamaannya. Intinya sudah menggabungkan luasan total antara bagian fin yang surface yang tidak tertutup fin ditambah dengan bagian yang sudah tertutup dengan fin. Ya, kalau Anda simplifikasi lagi dengan A ya, H ditambah dengan AT ya. Kemudian ini 1 per AF per AT, ini bisa diekspresikan seperti ini. Saya kira untuk menunjukkan seberapa porsi dari fin dari total luasannya dan seterusnya. Ya, jadi ini kalau secara lebih singkat lagi efisiensi overall ya. Karena tadi kan kita baru menghitung efisiensi dari fin saja. Ya, kalau efisiensi overall ini ya. Jadi kita tetap bisa menggunakan grafik yang menghitung besaran efisiensi fin ya. Tadi kan sudah punya grafik untuk menghitung efisiensi fin, tetapi di sini ada faktor rasio antara AF dengan AT ya. Jadi efisiensi overall dari sebuah fin adalah 1 minus AF per AT ya, dikalikan 1 minus efisiensi dari fin ya. Sehingga inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung efisiensi overall dari sebuah fin ya. Jadi Anda menghitungnya dengan menentukan efisiensi fin-nya dulu, kemudian menentukan AF dan AT ya, kemudian baru bisa menghitung efisiensi overall. Karena efisiensi overall tidak ada grafiknya secara langsung ya. Jadi kita menghitung efisiensi overall ini pertama-tama dengan menentukan efisiensi dari fin. Ya, seperti itu ya. Jadi itu saya kira ini mungkin contoh sangat bagus untuk menambah lebih mudah lagi. Ini misalkan annular aluminium fin ya, annular. Jadi Anda bayangkan ini sebuah pipa, ada annular, tapi profilnya ini rectangular ya, rectangular profile attached to circular tube ya. Jadi ada sebuah pipa yang nanti ada gambarnya ya. Kemudian ini outer diameternya adalah 25 mm ya. Yang tadi biasanya R2 ya. Kemudian TB ya, surface temperature kan di sini base-nya ya, berarti 250 derajat Celcius. Ketebalan fin-nya adalah T-nya adalah 1 mm dan panjangnya 10 mm ya, atau 1 cm. Kemudian temperatur fluidanya sekitar 25 derajat, hanya 25 watt per meter kuadrat Kelvin. Konduktivitasnya 240 watt per meter Kelvin. Ya, ini temperaturnya adalah pada temperatur udara sekitar. Ya, kemudian ditanya berapa kalor yang ditransfer ya. Kalor yang ditransfer per fin-nya, per fin ya. Jadi watt per fin-nya berapa. Nah, jadi kita mungkin belum tahu jumlah fin-nya berapa, tapi kita tentukan kalor yang ditransfer, misalkan nanti heat loss-nya atau yang didinginkan itu melalui fin adalah misalkan 10 watt per fin, bisa saja seperti itu. Kemudian ini baru ditentukan kalau ada 200 fin ya, untuk N-nya 200. Kemudian masing-masing atau spasinya itu 5 mili ya. Tadi ada S ya istilahnya. What is heat loss per meter ya. Jadi di sini heat loss per length-nya atau nanti satuannya berarti apa? Watt per meternya. Nah, jadi kita bisa salah satu aplikasinya itu heat loss artinya kalor yang terdinginkan ya. Jadi nanti kita desain seperti itu. Ya, ini profilnya bisa dibayangkan tadi ini adalah pipa ya. Tapi di sini annular dengan bentuk profil yang rectangular. Jadi melingkar gitu tapi profilnya rectangular. Nah, ini panjangnya 10 mm. Kemudian R1-nya 12,5 mm. Tebalnya 1 dan seterusnya ya. Ini TB 250. Nah, ini yang diketahui adalah jumlah fin per meternya ya. Jadi 200 fin per meter. Temperatur fluida 25 H dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita asumsikan ini kondisi yang steady state,
satu dimensi ke arah radial ya tentunya. Kemudian properties K dan seterusnya konstan. Radiasi dan kontak listen kita abaikan ya. Kontak listen nantinya di mana? Di sini ya. Jadi antara fin dengan ini kan jadi satu ya. Biasanya di mesin ya. Jadi memang bisa diabaikan. Kemudian uniform convection coefficient, artinya fluida yang di sini menyeluruh di sini adalah hanya kita anggap konstan di sepanjang atau di seluruh permukaan finnya. Sehingga kita gunakan ini ya. Nah, ini kan tadi profilnya seperti ini ya. Ini ada angular, ini rectangular bentuknya. Ya, ini kita gunakan ini. Anda tentukan dulu nilai ininya dulu ya. Nilai ini, kemudian nanti Anda gunakan yang lebih mendekati yang mana. Ya, sehingga kita bisa menentukan efisiensi dari finnya. Ya, ini R2C ya. Berarti R2C sama dengan R2 ditambah T per 2 ya. Tadi diketahui 12,5 ditambah 10 ya. Itu adalah R2-nya ya. Kemudian ini T per 2-nya 0,5. Sehingga R2C-nya adalah 0,023 mm. Sehingga dari situ didapatkan R2C per R1 1,84. LC sama dengan L plus T per 2. AP sama dengan LC per T ya. Sehingga ini kan sumbu X-nya tadi ini ya. Sumbu X-nya ini. LC-nya udah tahu, hanya diketahui, K-nya diketahui, AP tadi dari perhitungan ini ya. AP sama dengan LC dikali T. Nah, sehingga kita dapatkan sumbu X-nya adalah 0,1515. Nah, jadi Anda lihat ya, di sini tadi R2C adalah 1,84. Nah, ini kan nggak ada di sini ya, 1,84 nggak ada. 1,84 nggak ada ya, Anda bisa kira-kira lebih dekat kedua ya. Lebih dekat kedua ya boleh Anda, ini maaf nih mungkin garisnya kurang bagus. Ya, Anda interpolasi di sini. Ya, kira-kira di sini. Kemudian nilai sumbu X ini adalah tadi ketemu 0,1515. Sehingga di sini ya kira-kira kita tarik garis ini hampir berimpitan di sini, jadi tinggi memang ya. Jadi efisiensi finnya adalah 0,97. Nah, dengan menggunakan grafik ini lebih mudah ya, Anda bisa menentukan efisiensi fin dari kondisi geometri dan kondisi fluidanya ya. Ini adalah 0,97, sangat efisien finnya. Nah, sehingga kita bisa tentukan untuk menghitung overall heat transfer, overall efisiensi tadi ya, dengan menghitung QT ya, QT ya. Ini QF dulu adalah. Jadi Q yang dari fin dulu kan bisa Anda hitung. Q yang total dari fin ya otomatis H dikalikan total finnya ya, total angularnya dikalikan theta P. Nah, jadi ini efisiensinya fin tetap masuk di sini ya. H dikalikan A ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 0,97 dari grafik di slide sebelumnya ya. Hanya diketahui dan seterusnya. Ini QF artinya per finnya 12,8 watt. Ini kan yang dicari ya. Kenapa kita nyari ini? Karena memang ditanyakan Q setiap finnya. Nah, setiap finnya berapa? Jadi ada 12,8 watt yang terdisipasikan melalui fin tersebut. Nah, yang kedua, kalau ada jumlah finnya adalah 200 fin per meter, ya, 200 fin per meter, ya. Nah, maka berapa Q totalnya? Ya, Q total per satuan meternya berapa? Nah, kita tambahkan saja. Nah, jadi heat transfer total fin, ya. Ini ingat satuannya per meter, jadi nanti yang ke sini juga menyesuaikan ya. Artinya jumlah fin per meternya dikalikan besarnya QF-nya ya, sudah tahu tadi. Nah, ini kan dari fin ya. Dari fin-nya masing-masing 12,8, kalau ada n fin ya berarti dikalikan. Kemudian ditambah dengan yang dari base-nya. Nah, ini kan ini luasan dari yang tidak ada fin-nya. Nah, jadi seperti itu, sehingga ada sebesar 2,91 kilowatt ya, atau 2,91 kali 10 pangkat 3 watt per meter. Ya, per meter. Jadi kalau ternyata panjang pipanya sampai 50 meter ya, nanti Anda tinggal kalikan. Kalau mau menentukan Q totalnya. Nah, sehingga atau dari sini bisa kita lihat ya, dengan
tadi areanya yang tertutup fin itu kan 20% ya. Ini kita bisa mendapatkan 85% total heat dissipation area. Nanti Anda bisa lihat, dibandingkan saja ya dengan Kf dibagi dengan Q totalnya itu berapa persen. Ini adalah 85%. Ya, jadi dari situ ya. Jadi bagaimana menghitung efisiensi fin itu tidak berhenti di situ biasanya, itu untuk menghitung total efisiensi ya. Ya, saya kira itu. Jadi ini dipelajari benar ya. Mungkin ada juga yang kalau ujian biasanya saya tanyakan juga ya key dari fin ini. Tapi nanti kita lihat karena ini ujiannya take home ya, jadi belum tahu. Nanti saya umumkan lagi segera. Ya, saya kira itu materi tentang fin ya. Saya kira cukup sampai di sini. Jadi silakan, karena ini secara online agak kesulitan juga, saya beberapa kali ada kendala teknis di sini. Jadi silakan di textbook itu bisa dipelajari lagi ya tentang fin. Jadi intinya tadi ya, Anda pertama kali sudah bisa menentukan distribusi temperatur. Jadi kalau Anda ingin menentukan temperatur di sepanjang fin itu sudah bisa dengan menggunakan persamaan tadi ya. Sekali lagi yang paling praktis, yang paling banyak digunakan yaitu ya kondisi bahwa di ujungnya tadi ada konveksi. Kalau fin kan seperti itu. Ya, tetapi tadi selain itu juga Anda bisa menghitung Kf, ya. Kemudian Anda bisa menghitung performance dari fin ya, baik itu fin effectiveness, mungkin agak jarang juga digunakan, tapi juga bisa Anda gunakan suatu saat seberapa efektif fin yang Anda desain misalkan. Tetapi yang paling sering justru adalah fin efisiensi. Seberapa efisien fin yang kita gunakan ya dibandingkan dengan key maksimum yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah overall fin efisiensi. Itu dengan melibatkan berapa jumlah fin yang ada dalam sebuah sistem yang Anda didesain. Ya, jadi ada overall fin efisiensi sehingga Anda bisa mendapatkan berapa color yang Anda hasilkan dengan menambah luasan fin yang Anda tambahkan. Saya kira itu untuk efisiensi dari finnya. Silahkan lebih detailnya bisa dipelajari di textbook ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya dituliskan di dalam komentar di Elisa ya, atau lewat WA boleh juga melalui asisten, ataupun WA ke saya langsung. Jadi silahkan ditanyakan ya beberapa pertanyaan, karena mungkin di sini agak kesulitan kalau kita gunakan metode sinkron ya. Biasanya nanti banyak sekali mahasiswa, jadi mungkin ada juga yang tidak memiliki akses internet yang cukup bagus ya. Jadi saya kira ini lebih baik seperti ini. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Selamat belajar, dipelajari kembali contoh-contoh soal di extended fin-nya. Tolong dicek kembali. Saya kira ini adalah mohon maaf, saya mungkin sebenarnya punya contoh-contoh fin yang saya sudah sediakan, tetapi karena kuliahnya secara online mungkin jadi tidak bisa saya tunjukkan. Tapi Anda bisa dari berbagai literatur ya. Sekarang kan mudah sekali. Oke, terima kasih. Tetap sehat ya, tetap sehat. Jangan berkerumun ya sementara ya. Jadi gunakan belajar di rumah ya, di tempat masing-masing. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.